Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Trimurdianto dan Ibu Desi Julitasari, izin mempresentasikan tentang makalah kami yaitu pengaplikasian integral dalam menghitung luas kolam renang dan volume airnya. Di sini kami beranggotakan 5 anggota. Yang pertama itu saya sendiri yaitu Fakih Muhammad Rinaldi, lalu ada Muhammad Didik Maulana, selanjutnya Arya Kafi Ardana, selanjutnya Muhammad Hafiz Milarista, selanjutnya ada Bang Dimas Pandu Syahiriawan. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang. Kolam renang merupakan salah satu fasilitas yang banyak digunakan untuk kegiatan olahraga, rekreasi, maupun terapi kesehatan. Dalam perencanaannya, kolam renang harus memenuhi aspek kenyamanan, keamanan, serta estetika. Untuk memenuhi aspek estetika tersebut, banyak kolam renang dirancang dengan bentuk yang tidak beraturan, seperti sisi yang melengkung, dasar kolam yang miring, serta kombinasi beberapa kurva geometris. Bentuk kolam renang yang kompleks menyebabkan perhitungan luas permukaan dan volume air menjadi tidak sederhana. Penggunaan rumus geometri dasar seperti persegi panjang atau lingkaran seringkali menghasilkan nilai pendekatan yang kurang akurat. Padahal, perhitungan luas dan volume air sangat penting dalam perencanaan kebutuhan air, sistem sirkulasi, dan estimasi biaya operasional kolam renang. Oleh karena itu, konsep integral dalam kalkulus menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan menggunakan integral, bentuk kolam yang melengkung dapat dimodelkan ke dalam fungsi matematika, sehingga luas dan volume air dapat dihitung secara lebih teliti dan sistematis. Di sini kami mengambil rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep integral dapat digunakan untuk menghitung luas kolam renang yang berbentuk lengkungan. Yang kedua, bagaimana cara memodelkan bentuk kolam renang ke dalam persamaan matematika. Ketiga, bagaimana penerapan integral dalam menghitung volume air kolam renang dengan kedalaman yang bervariasi. Yang keempat, mengapa metode integral lebih efektif dibandingkan perhitungan geometri sederhana pada kolam renang berbentuk kurva. Di sini ada pun tujuan kami, yaitu yang pertama menjelaskan konsep dasar integral dalam kalkulus, yang kedua menganalisis bentuk kolam renang yang memiliki lengkungan dan kurva, yang ketiga menerapkan integral untuk menghitung luas dan volume air dalam kolam renang, yang keempat menunjukkan keterkaitan antara matematika dan permasalahan nyata di bidang teknik. Lalu ada manfaat yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama, meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai konsep integral, khususnya dalam penerapannya untuk menghitung luas dan volume bangun yang berbentuk tidak beraturan. Yang kedua, memberikan pemahaman mengenai hubungan integral dengan perhitungan luas kolam renang, terutama kolam yang memiliki bentuk melengkung atau kurva. Yang ketiga, memberikan pemahaman tentang pemodelan matematika kolam renang berbentuk kurva menggunakan fungsi-fungsi dalam kalkulus. Yang keempat, memahami perhitungan volume air kolam renang saat terisi penuh dengan menggunakan konsep integral secara sistematis dan akurat. Yang kelima, menunjukkan penerapan nyata kalkulus integral dalam bidang teknik dan perencanaan bangunan sehingga konsep matematika tidak hanya bersifat teoritis. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di bab 2 yaitu pembahasan, kita akan membahas landasan teori. Yang pertama, pengertian integral. Integral merupakan konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung hasil penjumlahan kontinu dari suatu besaran yang berubah secara berkelanjutan. Dalam konteks geometri, integral tentu digunakan untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh suatu kurva dan sumbu tertentu. Selain itu, integral juga digunakan untuk menghitung volume bangun ruang yang memiliki penampang berubah-ubah sepanjang suatu arah. Pada permasalahan kolam renang, integral sangat diperlukan karena bentuk kolam yang melengkung menyebabkan luas dan volume tidak dapat dihitung menggunakan rumus geometri sederhana. Dengan integral, bentuk kolam dapat dimodelkan ke dalam fungsi matematika sehingga perhitungan dapat dilakukan secara lebih akurat. Lalu pada poin yang kedua, yaitu apa hubungan integral dengan perhitungan luas kolam. Secara matematis,
Luas suatu daerah dapat dipandang sebagai hasil penjumlahan tak hingga dari elemen-elemen luas yang sangat kecil. Jika kolam renang dilihat dari atas atau dari penampang melintang, maka bentuk kolam dapat dimodelkan sebagai daerah yang dibatasi oleh suatu kurva dan sumbu koordinat tertentu. Integral tentu digunakan untuk menjumlahkan seluruh elemen luas kecil tersebut, sehingga diperoleh luas total kolam renang. Apabila bentuk sisi kolam dipresentasikan oleh suatu fungsi Y sama dengan Fx, maka luas kolam renang yang dibatasi oleh kurva tersebut pada interval tertentu dapat dihitung dengan integral tentu. Yaitu rumusnya luas sama dengan integral batas bawah A sampai batas atas B Fx dari dx. Nah, integral ini menggambarkan penjumlahan kontinu dari seluruh luas elemen persegi panjang kecil dengan lebar dx dan tinggi fx. Pendekatan ini sangat efektif untuk kolam renang yang memiliki bentuk melengkung atau asimetris, karena setiap perubahan bentuk kurva akan langsung memengaruhi nilai integral. Dengan demikian, integral berperan sebagai alat utama untuk mengonversi bentuk geometris kolam renang yang kompleks menjadi besaran kuantitatif berupa luas. Lalu pada poin yang ketiga, hubungan integral dengan volume air kolam renang. Selain luas, integral juga digunakan untuk menghitung volume air kolam renang. Volume air pada kolam dengan kedalaman yang bervariasi tidak dapat dihitung hanya dengan mengalihkan luas permukaan dan kedalaman rata-rata. Sebaliknya, volume air harus dihitung sebagai hasil penjumlahan volume elemen-elemen kecil sepanjang kolam. Jika luas penampang kolam berubah terhadap panjang atau kedalaman, maka volume air dapat dinyatakan sebagai integral dari luas penampang tersebut. Yaitu rumusnya volume sama dengan integral A X terhadap dx. Dengan AX menyatakan luas penampang kolam pada posisi tertentu, dan dx merupakan elemen panjang yang sangat kecil. Integral ini menjumlahkan seluruh volume elemen kecil sehingga diperoleh volume total air kolam saat terisi penuh. Pendekatan ini memungkinkan perhitungan volume dilakukan secara akurat, sesuai dengan bentuk kolam yang sebenarnya. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis integral yang digunakan dalam perhitungan kolam renang. Dalam perhitungan luas dan volume kolam renang berbentuk tidak beraturan, terdapat beberapa jenis integral yang digunakan. Antara lainnya ada yang pertama, integral tak tentu. Integral tak tentu digunakan untuk menentukan bentuk umum dari suatu fungsi luas atau volume. Integral ini sering digunakan pada tahap awal perhitungan untuk memperoleh persamaan antiderivatif sebelum diterapkan batas-batas tertentu. Next. Yang kedua ada integral tentu, merupakan jenis integral utama yang digunakan dalam perhitungan luas kolam renang. Integral ini melibatkan batas atas dan batas bawah yang mempresentasikan dimensi kolam secara nyata. Yang ketiga ada integral luas daerah, digunakan untuk menghitung luas kolam berdasarkan kurva batas atas dan batas bawah, terutama jika kolam memiliki kontur yang tidak simetris. Yang keempat ada integral volume dengan penampang berubah, digunakan untuk menghitung volume air kolam ketika luas penampang berubah terhadap panjang atau kedalaman kolam. Next. Ya, peran fungsi dalam pemodelan kolam renang. Agar integral dapat diterapkan, bentuk kolam renang harus terlebih dahulu dinyatakan dalam bentuk fungsi matematika. Fungsi yang umum digunakan antara lain, yang pertama ada fungsi kuadrat untuk kolam dengan lengkungan parabola. Yang kedua ada fungsi polinomial untuk kolam dengan kontur yang lebih kompleks. Yang ketiga ada fungsi potongan atau piecewise untuk kolam dengan dasar bertingkat. Pemilihan fungsi yang tepat sangat penting karena akan menentukan akurasi hasil perhitungan luas dan volume. Semakin baik fungsi mempresentasikan bentuk kolam yang sebenarnya, maka semakin akurat pula hasil integral yang diperoleh. Kedua ada bentuk kolam renang berkurva. Kolam renang modern umumnya memiliki sisi yang melengkung dan
dasar kolam yang tidak rata. Bentuk ini dapat berubah kurva parabola atau kombinasi beberapa fungsi. Oleh karena itu, kolam renang dapat dipresentasikan dalam bentuk penampang dua dimensi terlebih dahulu untuk mempermudah analisis. Dalam pembahasan ini, kolam renang akan dianalisis berdasarkan penampang melintang, kemudian diperluas ke bentuk tiga dimensi untuk menghitung volumenya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada pemodelan matematika kolam renang. Jadi misalkan kita mempunyai sebuah kolam renang berbentuk kurva parabola yang simetris dengan lebarnya itu ada 10 meter, lalu kedalaman maksimum itu 2 meter. Jadi kita modelkan kurva kolam ini dengan fungsi Y sama dengan minus 0,08 X kuadrat ditambah 2. Dengan X itu menyatakan posisi horizontal dan Y itu menyatakan kedalaman kolam dalam bentuk meter. Lalu batas kolam berada pada X min 5 sampai X sama dengan 5 dengan 0 sebagai pusatnya. Lalu contoh perhitungan dari luas kolam renang berbentuk kurva ini. Pertama kita mencari luas penampang kolam. Kolam renang dihitung menggunakan integral tentu dengan rumus luas sama dengan integral batas atas 5 dan batas bawah min 5 dari fungsi min 0,08 X kuadrat ditambah 2 dx. Langkah pertama kita yaitu menghitung integral. Jadi integral dari fungsi min 0,08 X kuadrat ditambah 2 dx sama dengan min 0,08 dikali X pangkat 3 per 3 ditambah 2X. Kemudian setelah hasil di atas, kita substitusi batas dengan batas atas 5 dan batas bawah min 5. Lalu nilai pada X sama dengan 5 kita dapat yaitu min 0,08 dikali 125 per 3 ditambah 10. Yaitu hasilnya min 3,33 ditambah 10 sama dengan 6,67. Lalu untuk nilai pada X sama dengan min 5, kita dapati hasilnya itu min 0,08 dikali min 125 per 3 dikurang 10 sama dengan min 0,33 dikurang 10 sama dengan min 6,67. Selanjutnya dari hasil tersebut kita jumlahkan yaitu 6,67 dikurang min 6,67 sama dengan kita dapati hasilnya itu 13,34 meter persegi. Nah, jadi luas penampang kolam renang tersebut adalah 13,34 meter persegi. Setelah kita dapati hasil dari luas penampangnya, lalu kita cari volume dari kolam renang tersebut. Misalkan kita punya kolam renang tersebut memiliki panjang 20 meter dan penampang yang sama di sepanjang kolam. Jadi volume kolam itu dihitung dengan rumus volume sama dengan luas dikali panjang. Dengan luasnya itu yang sudah tadi kita dapati yaitu 13,34 meter persegi dengan panjang 20 meter. Jadi volumenya itu 13,34 dikali 20 mendapatkan hasil itu 266,8 meter kubik. Nah, karena 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter, maka volume pada kolam renang tersebut adalah 266,800 liter. Lalu interpretasi hasil berdasarkan perhitungan telah dilakukan, diperoleh nilai luas penampang dan volume air kolam renang sesuai dengan bentuk kolam yang dimodelkan menggunakan fungsi kurva. Hasil ini menunjukkan bahwa bentuk kolam melengkung berpengaruh langsung terhadap besarnya luas dan volume air yang dapat ditampung. Penggunaan integral memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan pendekatan geometri sederhana, karena integral mampu memperhitungkan lengkungan dan variasi kedalaman kolam secara menyeluruh. Dengan demikian, perhitungan luas dan volume air kolam renang dapat dilakukan secara lebih tepat dan mencerminkan kondisi kolam yang sebenarnya. Hasil perhitungan ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan
air, dan pengelolaan kolam renang, sehingga menunjukkan bahwa konsep integral memiliki peran penting dalam penerapan matematika pada permasalahan nyata. Ya, selanjutnya ada kesimpulan yang kami ambil dari makalah kami sendiri. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kalkulus integral merupakan alat matematis yang sangat efektif dalam menganalisis dan menghitung luas serta volume kolam renang yang memiliki bentuk tidak beraturan. Kolam renang dengan isi sisi melengkung dan kedalaman yang bervariasi tidak dapat dihitung secara akurat menggunakan rumus geometri sederhana, sehingga diperlukan pendekatan integral untuk merepresentasikan bentuk kolam renang secara lebih mendekati kondisi sebenarnya. Melalui pemodelan kolam renang dalam bentuk fungsi matematika, luas penampang kolam dapat ditentukan dengan menggunakan integral tertentu. Pendekatan ini memungkinkan setiap perubahan bentuk kurva pada kolam diperhitungkan secara menyeluruh, sehingga hasil perhitungan luas yang diperoleh lebih akurat dan sistematis. Selanjutnya, volume air kolam renang saat terisi penuh dapat dihitung dengan mengintegralkan luas penampang sepanjang dimensi kolam, yang menunjukkan keterkaitan langsung antara konsep integral dan perhitungan volume bangun ruang. Penerapan integral dalam perhitungan luas dan volume kolam renang tidak hanya memberikan manfaat dari sisi matematis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam perencanaan dan pengelolaan fasilitas kolam renang. Hasil perhitungan yang akurat dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan air, perencanaan sistem sirkulasi, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep integral memiliki peranan penting dalam menghubungkan teori matematika dengan permasalahan nyata di bidang teknik dan perancangan bangunan. Selanjutnya ada saran dari kami sendiri. Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, kami memberikan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, dalam perhitungan luas dan volume kolam renang dengan bentuk kompleks, disarankan untuk menggunakan pendekatan integral agar hasil diperoleh lebih akurat dan sesuai dengan bentuk sebenarnya. Yang kedua, untuk pengembangan selanjutnya, pemodelan kolam renang dapat dibuat lebih mendekati kondisi nyata dengan menggunakan fungsi yang lebih kompleks atau fungsi potongan, terutama untuk kolam dengan dasar bertingkat. Yang ketiga, penggunaan perangkat lunak matematika seperti GeoGebra atau MATLAB disarankan untuk membantu visualisasi kurva dan mempercepat proses perhitungan integral, khususnya pada bentuk kolam yang sangat kompleks. Yang terakhir, penelitian lanjutan dapat mengkaji penerapan integral pada perhitungan kebutuhan sistem sirkulasi dan efisiensi penggunaan air pada kolam renang. Sekian presentasi dari makalah yang sudah kami buat. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.